wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan sebelum saya menyampaikan beberapa hal, sedikit motivasi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi, asal Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sebelum ini saya dari Riau, Kabupaten Rokan Hulu, yang dikenal dengan negeri seribu suluk. Ya, mungkin ada di sini dari Rokan Hulu ya. Ya. Nah, semoga bahasa saya ini bisa dipahami, karena yang saya ketahui orang Jawa ini kalau ngomong lembut-lembut. Nah, kita berbeda dengan orang Timur, agak sedikit kasar, namun tidak berarti kita marah-marah atau kasar. Ya baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tiada kata yang pantas kita ucapkan melebihi kalimat pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dialah ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, yang terus memberikan kenikmatan, karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Ya adik-adik sekalian, hadirnya kita di musola ini, di pondok ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang mungkin nikmat ini tidak diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Maka dari itu jamaah sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kadang iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka, orang-orang yang tak kalah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut dia gunakan untuk bertakarub ila Allah. Dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun merugilah mereka, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun nikmat tersebut dia tidak gunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salafus saleh, beliau mengatakan, seandainya dia mengetahui amalan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima sebesar biji saja, ini lebih dia senangi daripada dunia dan seisinya. Karena mengapa? Karena mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang, amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mengetahui salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senang gak kita? Senang. Ini salah seorang salafus saleh mengatakan dia lebih menginginkan, seandainya ini dia lebih senang amalan ini diterima walaupun hanya sebesar biji saja, karena mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari amalan-amalan orang yang bertakwa. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah, tak kala kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ada tantangannya enggak? Ada cobaannya enggak? Ada ujiannya? Pasti ada ujiannya. Sebagaimana yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Coba kalau kita lagi murojaah Al-Quran atau mencari hafalan kita, ada nggak cobaannya? Ada nggak ujiannya? Pasti ada setan berupaya untuk menggoda kita. Nanti aja, saya baca nanti aja, ada waktu luang. Karena begitu, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Yang di surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Namun neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Kalau kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, syahwat kita itu menyenanginya. Ya, maka dari itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilang ya kalau saya ngomongnya agak cepat ya, biar saya perlambat sedikit. Soalnya kalau di sini lembut dan pelan. Tapi paham ya apa yang saya sampaikan. Terkadang perbedaan bahasa ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya begitu ya. Bilang kalau terlalu cepat. Bersolawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagian ulama kita itu mengatakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan seperti kapal Nabi Nuh. Siapa yang naik bersamanya, mengendarai bersamanya, maka dia akan selamat dan sampai pada tujuannya. Namun siapa yang tidak naik bersamanya, tidak mau mengendarai bersamanya, maka dia akan ketinggalan, tenggelam, bahkan binasa. Maka kita yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan semata. Cinta itu dia dibuktikan. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terus berupaya semaksimal kita agar kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang belum mampu mengamalkan sunnah, namun kita berada di barisan-barisan yang menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan orang yang bercadar ini mirip seperti ninja. Nauzubillah. Kalau kita belum mampu mengamalkan, setidaknya kita jangan menghina. Bahkan sebagian mengatakan ada seorang lelaki, dia berjalan seperti gayanya itu kebanjiran. Bahkan sampai nauzubillah, mereka mengatakan orang yang berjenggot ini seperti kambing. Konsekuensi itu besar. Para jamaah sekalian, kalau kita menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama halnya kita menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan konsekuensi ini bisa masuk kepada pembatal-pembatal keislaman. Ya, kita berupaya agar katakanlah teman kita, kawan kita itu menghina kita, jangan juga hina ya mereka. Kasih tahu, berikan mereka nasihat dengan bil hikmah lemah lembut. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Tulus, sedikit kita menceritakan tentang pengalaman dakwah. Ini pengalaman saya baru hanya 2 tahun. Nantilah di akhir-akhir ceramah saya ada sedikit sebuah nasihat ya. Karena kita yang hari-harinya di pondok mengkaji Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya teringat sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau ta'lamuna ma'alam, labakaitum katsiran, wala dahiktum qalilan." Demi zat, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah,
demi zat yang dari Muhammad berada di tangannya. Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Apa yang Nabi ketahui? Para saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi ketahui? Yang Nabi ketahui adalah tentang dasarnya azab kubur, tentang mengerikannya jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, tentang dasarnya siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketahui, niscaya kita akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Namun realita zaman sekarang yang ada sekarang ini, kita lebih banyak tertawa daripada menangis. Apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketahui, kalau kita ketahui, tentu kita akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang wajib kita ketahui adalah bahwasannya di dunia ini kita hanya tinggal sementara. Hakikat kehidupan yang sesungguhnya adalah negeri yang abadi, surga atau neraka. Tentunya kalau kita ditanya, kalau saya tanya kepada kalian semua, kalian mau masuk surga atau masuk neraka? Pasti jawabannya masuk surga. Walaupun dia seorang ahli maksiat yang hari-harinya minum khamar, berjudi, berzina, pasti kalau ditanya kamu mau masuk surga atau neraka, pasti jawabannya adalah masuk surga, ya. Namun yang menjadi tanda tanya besar, apa yang sudah kita lakukan untuk surganya kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk surganya kita? Apakah kita sudah memperhatikan kewajiban kita sebagai seorang hamba? Memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa hak kita jamaah sekalian? Ada yang tahu apa hak kita? Apa hak kita? Ada yang tahu? Hak kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tak kala Muaz bin Jabal waktu itu beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, dan beliau mengatakan, ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya, dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kamu harus mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya apa? Dalam sebuah hadisnya ini, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba yang telah menunaikan haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kepada siapa yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak kita yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita mengaku seorang muslim namun tidak mengetahui apa hak kita kepada Allah, dan pasti hak kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus mengetahui apa itu muslim. Jangan sampai muslim kita itu hanya sebatas sebuah KTP identitas, namun tidak mengetahui apa itu muslim itu sendiri. Ada yang tahu apa itu muslim? Ada yang tahu apa itu muslim? Nah, kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Hadiah buat jajan lah di pondok. Ada yang tahu nggak? Muslim. Boleh pakai
Nggak ada yang tahu. Seharusnya ini ditahu ya, karena kita hari-hari ini di pondok. Masa kita ditanya apa itu Muslim, kita jawab eh, Muslim, Islam, Isa, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, seperti ini ya. Ini keliru. Ada yang tahu itu Muslim? Nah, kita santai ya. Kalau ya ada yang tahu, saya insya Allah kasih jajan, kasih hadiah. Muslim, ya beranikan diri ya. Silakan. Muslim. Apa itu Muslim? Kalau dalam kitab Matan Usul Salasa, kalau hafalnya itu Matan, pasti tahu apa itu Muslim. Ada? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang lebih lengkap lagi. Kurang tepat ya. Islam itu adalah keselamatan ya. Walaupun itu sebagian mengartikan seperti itu ya. Islam. Ada? Enggak ada ya? Ya catat ya. Kalau dalam kitab Matan Usul Salasa itu kita dapat pengertian Islam. Islam, pengertian Islam. Islam adalah wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mentauhidkannya, tunduk patut atas segala perintahnya dan tidak melakukan kesyirikan dan menjauhilah orang-orang yang berbuat syirik. Ini ya, sederhananya Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ditanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sederhananya. Nah, ini ilmu baru ya. Ilmu yang mungkin tidak didapatkan tak kala kita sekolah hanya sekedar sekolah negeri. Jarang kita pelajari hal-hal yang begini. Maka dari itu, beruntunglah kalian yang hari ini mondok. Banyak ilmu yang kalian dapatkan yang mungkin kalian tidak dapatkan tak kala kalian duduk di sekolah negeri. Bukan berarti kita menganggap remeh sekolah negeri. Namun kita sebagai seorang muslim itu rasa kepenasaran terhadap ilmu itu harus lebih besar. Ya. Begitu ya. Paham ya? Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita ketahui. Ya. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dari hadis yang kita bacakan tadi bahwasannya hal yang harus kita pikirkan di dunia ini adalah apa? Amal, amal, amal dan beramal. Jangan hanya sebatas memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan uang yang banyak. Jangan hanya sebatas memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di masyarakat. Jangan hanya sebatas memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan nama yang terpandang di masyarakat. Itu semua hanya memperberat hisab kita di akhirat kelak. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia ini sebagai wasilah, tempat untuk kita mengumpulkan bekal-bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beruntunglah yang hari ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita itu disibukkan oleh kebaikan. Hari-hari kita itu disibukkan dengan beramal soleh. Orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala itu lelah, capek. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lelah, mereka juga capek. Bahkan orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka juga capek, lelah. Bahkan orang yang beramal, melakukan kebaikan, amalan soleh, mereka juga lelah, capek. Namun lelahnya kita ini untuk apa? Untuk bahagia akhiratnya kita atau untuk sengsara jahanamnya kita? Tentunya yang kita pilih adalah bahagia akhiratnya kita, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu ketahuilah tidak diraih oleh
badan yang bermalas-malasan. Surga itu diraih oleh badan yang berlelah-lelah, menahan rasa ngantuk kita, menahan rasa lelahnya kita untuk mengumpulkan kebaikan dalam beramal soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya safar begini, saya teringat sebuah hadis dari Nabi SAW yang mungkin bisa menjadi renungan kita bersama. Saya dari Riau, 2 tahun di Riau, janjian dengan Ustadz Tulus untuk bertemu di pondok ini. Sebelum saya balik ke Sulawesi, saya di jalan itu teringat sebuah hadis, dan ini sebuah nasihat dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang masih muda. Saya lupa namanya. Beliau mengatakan kepada salah seorang sahabat ini, dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau melakukan sebuah perjalanan, seorang musafir. Di jalan saya merenung, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Saya mampir di Jogja hanya mengumpulkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan saya untuk bisa sampai di Sulawesi. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini, kita sebagai disuruh oleh Nabi SAW jadi orang asing atau menjadi seorang musafir. Kalau orang asing itu dia tinggal di suatu negeri, namun dia tidak menetap di negeri itu dan dia melanjutkan perjalanannya. Kalau seorang musafir, dia setiap harinya itu dia melakukan perjalanannya pagi dan siang dan malamnya untuk sampai pada tujuannya. Ini apa pelajaran yang kita ambil dari hadis Nabi SAW? Kita hidup di dunia ini sebagai seorang asing atau orang musafir. Sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang hidup di dunia ini, pasti memiliki angan-angan yang dapat membahagiakan hatinya. Seorang yang miskin, dia berangan untuk menjadi orang yang kaya. Seorang yang sakit, dia berangan untuk bisa hidup sehat. Seorang yang buta, seorang yang lumpuh, dia berangan-angan untuk bisa melihat dengan kedua matanya dan bisa berjalan dengan kedua kakinya. Intinya, semua yang hidup di dunia ini, mereka memiliki angan-angan yang mereka berupaya semaksimal mereka untuk bisa memenuhi angan-angan tersebut sampai masuk tanah ke dalam rongga mulutnya. Sebagaimana sebuah hadis yang Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lau anal ibni Adam wadian min zahabin ahabba an yakuna lahu wadian." Seandainya anak cucu Adam ini memiliki lembah yang berisi emas, satu lembah yang berisi emas, pasti dia menginginkan lembah yang kedua yang berisi emas pula. Faman lam ya, dalam sebuah hadis, wa mayamlah fahu illa turabuh fayatubullahu ala man tabah. Tidak akan pernah ada yang memenuhi rongga anak mulut cucu Adam itu kecuali tanah, yaitu kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, orang yang hari ini hidup di dunia ini, mereka berangan-angan untuk bisa membahagiakan mereka di dunianya. Orang yang semasa hidupnya senantiasa beramal soleh, orang yang muslim, yang semasa hidupnya dia senantiasa beramal soleh, tak kala dia meninggal dunia, mereka berangan-angan. Bahkan orang yang munafik, orang yang kafir pun, orang yang selalu gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki angan-angan yang dapat membahagiakan hatinya. Orang yang semasa hidupnya yang senantiasa beramal soleh, tak kala meninggal dunia, mereka berangan-angan untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang murjim,
orang yang gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memiliki angan-angan. Bahkan orang kafir pun sekalipun kafir, mereka berangan-angan. Orang yang semasa hidupnya dia berangan-angan, yang senantiasa beramal soleh, melakukan amal kebaikan, dia berangan-angan untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk disegerakan hari kiamat. Mereka berangan-angan yang sudah meninggal dunia, yang semasa hidupnya dia senantiasa melakukan amalan soleh, dia berangan-angan ini untuk disegerakan hari kiamat, karena mereka telah mengetahui kedudukan dan tempatnya di surga, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, seandainya jenazah ini jenazah yang soleh, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakanlah aku, segerakan aku. Namun kalau dia bukan jenazah yang soleh, yang semasa hidupnya tidak pernah melakukan amalan kebaikan, yang semasa hidupnya senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan, ya wailaha aina yazhabuna biha, celakalah diriku, kemana mereka akan pergi membawanya. Celaka, karena dia telah ditampakkan kepadanya kedudukannya. Maka dari itu, bahkan dalam sebuah riwayat, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berangan-angan agar dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Itu mereka berangan-angan untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Karena mereka telah ditampakkan keutamaan dan fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang murjim ini orang yang senantiasa gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa angan-angan mereka, jamaah sekalian, yang hari ini kita nikmati, yang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa angan-angan mereka? Angan-angan mereka adalah hanya untuk sholat 2 rakaat saja. Hanya untuk sholat 2 rakaat. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, bertanya kepada salah seorang sahabat, beliau itu mengatakan, bersabda, man sahibul hadzal qabr, siapa pemilik kuburan ini? Faqalu fulan, maka para sahabat mengatakan, si fulan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raq'atani ahabu ila hadza min baqiyati dunyakum. Salat 2 rakaat ini lebih dia inginkan daripada sisa dunia kita. Hari ini kita nikmati, kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia kemudian kita berangan-angan agar bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa sholat. Hari ini kita diberikan nikmat itu, maka jaga nikmat itu. Jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan ketika para asatidzah kita berceramah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Ada yang hafal suratnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa akum minas sholihin. Ya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian di antara kamu. Lalu mereka berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu mereka berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menunda kematianku sampai waktu yang dekat? Ini permohonan mereka kepada
Allah Subhanahu wa taala untuk menangguhkan kematian mereka. Hanya untuk apa? Fa'asaddaqo, hanya untuk bersedekah. Wa aku minas solihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lanjutannya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangguhkan kematian seorang hamba tak kala kematian itu telah tiba waktunya. Kita ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, angan-angan mereka yang telah meninggal dunia, mungkin di antara kita ada kerabat kita atau orang-orang terdekat kita yang telah mendahului kita, mereka berangan-angan untuk bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk bisa sholat 2 rakaat, hanya untuk bisa bersedekah. Karena kenapa? Sedekah ini merupakan salah satu amalan yang tak kalah seorang manusia, anak cucu Adam itu meninggal, semua amalannya itu terputus kecuali tiga hal. Salah satu adalah sedekah jariah. Kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beranggapan kalau kita bersedekah itu harus memiliki harta yang banyak, menjadi orang kaya dulu kemudian kita bersedekah. Ya. Ada berapa sedekah aja? Ini termasuk amalan jariah yang bisa memberikan manfaat nanti di akhirat kelak. Ini merupakan angan-angan mereka yang tak kalah mereka meninggal dunia. Bahkan orang kafir pun mereka memiliki angan-angan. Apa angan-angan mereka? Apa angan-angan orang kafir? Yang hari-harinya tak kalah hidup di dunia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat maksiat, namun mereka memiliki angan-angan tak kalah mereka meninggal dunia kemudian mereka tersadar, tak kalah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tersadar. Apa angan-angan mereka? Dalam sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat mereka menginginkan sekiranya mereka di dunia, hidup di dunia, dahulu di dunia mereka menjadi seorang yang muslim. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah menjadi seorang muslim. Jaga akidah kita baik-baik, jaga Islam kita dengan baik. Jangan sampai kita gadaikan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat dunia, tidak menampaikan manfaat di akhirat, bahkan bisa mendatangkan mudarat di akhirat. Jangan sampai Islamnya kita ini kita gadaikan dengan dunia, sibuk dengan dunia sampai lupa dengan akhirat. Karena mengapa? Karena tidak ada hari esok untuk bisa memenuhi angan-angan tersebut. Tidak ada lagi hari esok. Tak kala kita meninggal dunia, tidak ada lagi hari esok untuk bisa memenuhi angan-angan tersebut. Orang yang senantiasa beramal soleh, mereka berangan-angan untuk apa tadi? Untuk bisa disegerakan hari kiamat dan bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kabar gembira kepada keluarganya bahwa dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang murjim, yang gemar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berangan-angan agar bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk apa? Untuk bisa sholat 2 rakaat kemudian bersedekah. Bahkan orang kafir sekalipun mereka memiliki angan-angan mereka agar bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat tersebut menjadi seorang muslim. Dan kita juga dikaruniakan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat mondok. Mondok ini nikmat atau tidak? Tidak. Orang bilang apa orang bilang ya? Orang bilang itu sengsara namun membawa nikmat. Begitu ya? Begitu.
Ada juga ya, banyak ya kita bosan di menghafal. Kadang-kadang bosan ya, namun dia membawa nikmat. Nah, kalau hati kita itu bersih, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin motivasi untuk kita semua. Saya sebagai tulabu ilmi juga, penuntut ilmu, ini mungkin menjadi motivasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah hafalkan semua. Ya, salah satu keutamaan menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dia. Maka Allah akan fahamkan dia dalam perkara agama. Kalau kita belajar usul fikih kan mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman terbalik dari hadis ini. Barang siapa yang tidak Allah mudahkan dia menuntut ilmu, barang siapa yang Allah tidak mudahkan dia menuntut ilmu, berarti Allah tidak inginkan dia kebaikan. Ya, nah, nanti kalian dapatkan kalau belajar usul fikih, itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuntut ilmu, ini menunjukkan Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Dia inginkan kebaikan kepada kita. Namun tak kala kita dijauhkan dari majelis ilmu, dijauhkan dari halaqah-halaqah Quran, ini tandanya Allah tidak inginkan kita kebaikan. Siapa sih yang tidak menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya kita mau menginginkan kebaikan. Saya tidak menceritakan pengalaman ya, namun pengalaman saya itu udah banyak. Intinya nasihat dari saya, kita sebagai seorang yang dicetak sebagai seorang ustazah, daiyah, manfaatkan sebagaimana uang kita itu dikeluarkan dengan cara dizakat. Begitu juga dengan ilmu kita dikeluarkan dengan cara membagikan kepada saudara muslim kita yang lain. Hari ini kita diberikan ilmu, dimudahkan untuk menuntut ilmu di pondok. Jangan hiasi ilmu kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Ya, jangan hiasi ilmu kita itu hanya untuk kita diri sendiri. Setelah kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang muslih, melakukan perbaikan. Ya, banyak keutamaan tentang sebagai seorang berdakwah. Walaupun kita hanya sebagai seorang guru ngaji, ajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, kalau mau menceritakan pengalaman, saya hanya menekankan satu hal. Ketika kita diterjunkan ke medan dakwah, yakin dengan janji Allah. Ya, fasbir inna wa'dallahi haqqah. Bersabarlah, sungguh janji Allah itu benar. Nggak mungkin ya kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telantarkan begitu saja. Allah cuek dengan kita. Enggak. Pasti kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin enggak? Harus yakin ya, karena ini bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah yakin, harus dipertanyakan iman kita. Ya, intinya sewaktu-waktu kalian diterjunkan di tempat pengabdian, di medan dakwah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan. Alhamdulillah selama saya di Riau itu, saya sudah bisa merasakan semua apa yang dikabarkan oleh asatidzah saya, guru-guru saya. Ya, ada saja kemudahannya. Dari Riau tidak ada orang sendiri, namun seiring berjalannya waktu ada keluarga, bahkan ada orang tua angkat di sana. Ya, intinya kita bermuamalah dengan baik, selalu konsultasi dengan ustadz kita. Tak kala diberikan kesusahan di tempat kita berdakwah, konsultasi. Jangan merasa diri kita hebat. Jangan pernah merasa diri kita hebat,
tak kala kita diberikan pemahaman oleh Allah, kemudian kita terjun di tempat dakwah, kemudian kita merasa bangga diri, kita bisa sendiri. Jangan, karena dakwah itu akan kuat ketika kita berjamaah. Satu hal juga yang saya sampai jam berapa ini saya ceramah, karena saya ini tidak ada persiapan ya. Tiba-tiba Ustadz Tulus itu suruh saya untuk berikan motivasi pada santriwati. Sampai jam berapa biasa? Saya sebelum mau tutup ada sebuah nasihat yang kadang saya sampaikan kepada jamaah saya di Riau. Mau dengar nasihatnya? Dan ini kalau bisa ditulis nasihatnya. Ya, nasihat ini sangat berharga ya. Biar kita bisa merenung selama kita di mondok. Satu hal yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Satu hal yang harus kita patrikan dalam diri kita. Tidaklah kita mengambil pelajaran dari salafus soleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Tak kala mereka telah selesai melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadirkan rasa khawatir ke dalam diri mereka. Begitu juga dengan kita. Tak kala kita selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, baca Quran ataupun hal-hal kebaikan lainnya, kita hadirkan ke dalam diri kita rasa khawatir ke dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa tertipu. Jangan sampai kita merasa tertipu, karena setan itu paling pandai dalam menipu. Jangan sampai kita merasa putih. Jangan sampai kita merasa tinggi. Jangan sampai kita merasa wangi. Mungkin bisa jadi putih itu adalah nanah yang keluar dari nurani kita yang terluka. Mungkin bisa jadi kita merasa tinggi, tapi tanpa pijakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah setiap apa yang kita capai hari ini di dunia tidak pernah kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa wangi, merasa harum, namun terbakar habis oleh ria yang kita lakukan. Jangan sampai tak kala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bangga diri, kemudian kita ujub, ria kepada kawan yang lain. Saya sudah hafal 10 juz, kamu baru 5 juz. Jangan begini. Jangan sampai kita merasa tertipu. Jangan sampai amalan kita habis terbakar oleh ria yang kita lakukan. Salah seorang salafus saleh yang bernama Yahya bin Mu'az, beliau mengatakan apa? Bukanlah orang bijak, bukanlah orang cerdas, orang yang tak kala selesai beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan rasa khawatir ke dalam dirinya. Sebagian mengatakan mirip seperti seorang majikan yang menyuruh kepada anak buahnya, seorang bos yang menyuruh kepada anak buahnya untuk melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tugas. Tak kala anak buahnya ini telah selesai melakukan tugas pekerjaan yang disuruh bosnya, dia menghadirkan ke dalam hatinya, ke dalam dirinya rasa khawatir. Apakah pekerjaan yang saya lakukan ini sesuai yang diharapkan oleh bos saya atau tidak? Sesuai yang diharapkan majikan saya atau tidak? Maksudnya apa? Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita dengarkan salafus soleh 6 bulan lamanya mereka memanfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai dengan bulan suci Ramadan. Ya. 6 bulan namanya mereka berdoa agar bisa sampai dengan bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, mereka ngapain? Mereka memanfaatkan 6 bulan setelahnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang mereka lakukan selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jaga niat kita, jaga keikhlasan kita
banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa amalan yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Apa yang saya sampaikan di awal? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa sedikit saya bagikan. Semoga ada kesempatan lain lagi yang bisa membahas khusus terkait pengalaman dakwah. Soalnya saya tiba-tiba juga disampaikan Ustadz Tulus tadi baru pulang dari sama kawan tadi dijemput, disampaikan untuk mengisi pengajian. Setidaknya ada sedikit bahan renungan buat kita semua. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa kita merenungi apa yang saya sampaikan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena ada sebagian ulama kita mengatakan kullu ni'matin la tuqarriba minallahi azza wajal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya menjadi musibah. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, namun kita tidak pernah gunakan untuk beribadah. Musibah enggak? Musibah. Hari ini kita diberikan harta yang berlebih. Mungkin orang tuanya itu diberikan harta yang berlebih, namun tidak pernah kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Itu hanya menjadi musibah. Hari ini kita diberikan kepintaran, badan yang sehat, namun tidak pernah kita pergunakan untuk menuntut ilmu. Sepenting apakah dunia ini sampai kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ini sedikit nasihat untuk diri saya pribadi, kemudian untuk jamaah sekalian. Intinya yakin dan percaya janji Allah itu benar. Jangan ada keraguan sedikit pun. Hari ini begitu banyak keutamaan yang Ustadz kita sampaikan, Ustadz Tulus, keutamaan menuntut ilmu. Banyak sekali. Itu janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya sabar dan mujahadah, bersungguh-sungguh, banyak berdoa. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Kalau kita tidak bisa bertemu di dunia, semoga kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena impian cita-cita saya terbesar itu arwah fil jannah, beristirahat di surga. Walaupun hari ini kita capek belajar, capek berdakwah, kita mau beristirahat di surga. Tapi bukan berarti kita lalai dari dunia, maksudnya meninggalkan dunia sepenuhnya. Ambil dunia itu secukupnya saja. Kemudian kita gunakan untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah. Terkadang bahasa ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Walaupun sedikit demi sedikit saya itu sudah tinggalkan logat-logat Sulawesi saya. Sedikit bawa logat-logat Riau. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan atau mau sharing sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 5. Jam 5 sudah lewat ya, sudah 5:04. Jam 5:04. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada ya? Atau saya yang bertanya? Saya aja yang bertanya? Tidak ada? Satu tadi bilang katanya sharing. Itu nasihat saya, jangan dilupa ya, yang terakhir ya. Itu penting, tentang keikhlasan. Tidak ada ya? Nah, cukup ya. Saya undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Salah satu faedah dari membaca doa kafaratul majelis ini, mungkin tak kala pengajian kita ada kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah dari membaca
doa kafaratul majlis. Nah, kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.